Kita cara untuk menghadapi musuh melalui firman Tuhan hari ini. Paulus hendak mengajar mengenai cinta yang tulus dan praktis dalam hubungannya dengan sesama manusia. Inilah disebut diri kita sudah dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau diri kita sudah bisa mempunyai cinta yang tulus dalam hubungan dengan sesama manusia, berarti diri kita sudah dikuasai oleh firman Tuhan. Karena banyak orang atau hamba Tuhan menguasai firman Tuhan, tetapi sayangnya dirinya tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Karena dirinya tidak mau menurutin apa yang firman Tuhan katakan, dia selalu memberontak dari kebenaran firman Tuhan. Jangan kita kira orang yang sudah dihamba Tuhan, sudah rajin ke gereja, anak-anak Tuhan, tetapi hidupnya belum tentu dikuasai oleh firman Tuhan. Dia bisa menguasai firman Tuhan, tapi hidup dirinya belum dikuasai oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, atau dikuasai oleh Roh Kudus. Dia berontak, hidup kelakuannya tidak berkenan kepada Tuhan. Paulus menekankan pentingnya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya melawan kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu udah umum, duniawi, semua begitu, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu diajarkan orang banyak, agama lain juga begitu ajarkannya, ada juga yang begitu. Tetapi Paulus mengatakan, biarlah kita ini membalas kejahatan bukan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Paulus mengajar agar jemaat di Roma memberi kasih sayang dan kebaikan pada setiap orang, bahkan kepada musuh-musuh mereka. Memberi kasih sayang bukan pada teman, tetapi juga pada musuh-musuh mereka. Dia menekankan pentingnya memberi kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman kepada orang yang membutuhkannya. Lebih lagi jika orang tersebut adalah musuh kita. Kita punya musuh kita memberi dengan kebaikan. Apa yang kita harus baikkan? Kebutuhan dasar manusia adalah makanan, minuman. Kalau kita punya tetangga sering kali iri, dengki sama kita dari keluar kota bawain makanan, bawa minuman, sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama dia pasti berbaik hati pada kita, karena kita balas dengan kebaikan terus. Tetapi kalau ada di viral kan di TV itu tetangganya rese atau gimana, dia kencing, dia buang air kencingnya ke tetangganya, itu kebaikan dibalas dengan kejahatan. Itu yang tidak baik, yang tidak benar. Dalam hal ini memberi makanan dan minuman kepada musuh kita dapat menjadikan bara api di atas kepalanya. Bara api di atas kepalanya. Orang jahat kita balas dengan baik, itu akan membuat bara api di kepalanya, jadi panas kepala. Cara kasarnya begitulah. Merasa dia nggak betah gitu. Ternyata kok gue jahat, dia baik, makanya jadi bara api di kepalanya. Dia akan berubah. yang berarti dapat menyebabkan rasa malu dan menimbulkan rasa bersalah pada musuh yang telah melakukan kejahatan pada diri kita. Dia merasa bersalah, dan akhirnya dia menyesal dengan perbuatannya. Kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, ya pasti perang, pasti pukul memukul, kalau perlu bunuh-membunuh. Itu terjadi di dalam dunia manusia ini. Paulus percaya bahwa kebaikan dan kasih sayang dapat mengalahkan kejahatan, dan bahwa memberi kebaikan kepada orang yang membutuhkan adalah satu cara untuk menunjukkan kasih sayang Kristus kepada orang lain. Jadi dikatakan kita menunjukkan kasih sayang Kristus kepada orang lain. Kalau kita orang baik, orang jahat, kita balas dengan kebaikan, menunjukkan kasih sayang Kristus kepada orang lain. Kita menerima kasih sayang Kristus pada diri kita, dan kita menunjukkan dengan cara kita berbuat baik pada mereka. Dalam hal ini menemukan berapa ajaran Paulus tentang cara menghadapi musuh. Di Matius 5 ayat 43 dan 44. Di Matius 5 ayat 43 dan 44.
Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apakah kita dapat melakukannya? Dikatakan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa. Kita dapat melakukannya jika Roh Kudus menguasai diri kita dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh, punya tekad, ada kemauan dan fokus. Dan Roh Kudus campur tangan dan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk bisa mengampuni musuh kita dengan kebaikan. Poin pertama, kita harus mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Paulus menekankan bahwa kita harus mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Kita harus siap memberikan kebaikan dengan kasih sayang kepada musuh kita, bahkan ketika mereka telah melakukan kejahatan terhadap kita. Mereka berbuat kejahatan pada kita, tetapi kita tetap memberi kebaikan dengan kasih sayang dan menunjukkan Kristus ada dalam hidup kita. Dan juga dia sampai bingung kalau kita orang jahat dibalas dengan kebaikan. Menurut Paulus, cara ini akan membuat mereka merasa malu dan bersalah dan mungkin dapat mengubah sikap mereka. Memang manusia punya hati nurani. Sejahat-jahatnya manusia yang tampangnya bajingan, kriminal, penodong, perampok, narkoba, manusia dia punya hati nurani. Kalau kita sentuh hati nurani dengan baik dan baik, dia akan berubah. Binatang yang buas saja kalau dipiara dari kecil, diusap-usap, dicium, disayang, macan, singa, semua bisa baik. Manusia binatang. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau binatang ada tubuh dan jiwanya, nggak ada roh. Tapi dia punya jiwanya. Dengan kasih sayang dengan kita, kasih sayang dia berubah. Anjing aja nurut dari kecil kalau kita piara dengan baik. Apalagi manusia. Karena manusia ada punya hati nurani di dalam dirinya. Sejahat-jahatnya istri kita, dia punya kasih sayang. Sejahat-jahatnya suami kita, dia punya kasih sayang, hati nurani. Makanya jangan kejahatan, jangan dilawan dengan kejahatan. Suami pulang malam terus, jangan dibenci, jangan diracun, ya dikasih minum kopi, dikasih teh, dikasih kue tiap pagi, diajak ngomong baik-baik, akhirnya dia berubah sendiri. Dia bukan binatang kok, dia manusia, pasti berubah. Tapi kalau dimusuhin terus, bikin dia bikin ini, setannya bikin senang, dia pindah ke tetangganya yang di pojokan sono. Makanya harus kudu kasih sayang. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Lukas 6 ayat 27 28. Ayat 27. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang menyakiti kamu. Ini firman Tuhan, memang tidak gampang kita lakukan. Kasihilah musuhmu, berbuat baik pada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berkat, berdoakan bagi orang yang menyakiti kamu. Jangan kita orang musuh kita minta kita kasih berkat. Orang yang umum biasa teman kita ya belum tentu kita berdoain berkatin dia, apalagi musuh kita. Tetapi Yesus mengajar, dikatakan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang menyakiti kamu. Tidak gampang, tetapi kalau kita dikuasai oleh firman Tuhan, kita dikuasai oleh firman Tuhan, bukan kita dikuasai, kita menguasai firman Tuhan. Beda, orang dikuasai oleh firman Tuhan, dia akan hidupnya menurut cara hidup firman Tuhan.
Kalau orang yang menguasai firman Tuhan, artinya saya khotbah, saya berkhotbah gini, wah ini pendeta pasti lari ke sini, lari kemari, udah kuasai firman Tuhan. Ini kata-katanya, dikatanya Lukas 3 ayat 30 begini, udah kuasai. Tetapi apakah diri kita dikuasai firman Tuhan? Enggak. Menurutin firman Tuhan hari demi hari enggak? Kita berontak dari firman Tuhan, kita membandel, kita tidak suka dengan apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Dengar firman Tuhan pintar. Banyak orang yang di gereja udah tahu firman Tuhan, apalagi dia udah 30 tahun jadi orang Kristen, ngerti firman Tuhan, tapi hidupnya itu bandel, gak pernah menurutin firman Tuhan. Itu gak ada artinya, sia-sia kalau kita mengerti firman Tuhan tapi tidak pernah menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, poin kedua, kita harus mempraktekkan kasih sayang dan kebaikan. Lukas 6 ayat 30, kita harus mempraktekkan kasih sayang dan kebaikan. Lukas 6 ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta janganlah meminta kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepada kamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Lukas 6 ayat 36. Coba di Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Inilah yang harus kita teladankan dari Bapa kita di surga, yaitu teladan murah hati. Teladan murah hati, karena Bapakku murah hati, maka kita pun harus murah hati. Kalau kita tidak punya hati, berarti kita bukan Bapak kita, bukan yang di surga. Bapak kita yang di bawah pohonan, di bawah jembatan kali. Kalau kita murah hati, berarti kita punya Bapak, benar, adalah Bapak di surga. Kita harus teladani. Dikata tadi di Lukas 6 ayat 30. Coba balik lagi Lukas 6 ayat 30. Lukas 6 ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Di sini kita belajar. Saya pernah mengalami di tahun 88 atau 89. Ada seorang, ya saya tinggal waktu saya punya showroom mobil di depan Berlan. Berlan itu depannya komplek tentara. Itu orang-orang kolong semua, garis keras semua. Mereka ini jagoan semua lah. Berantemnya tiap hari itu, kalau ributnya kalau nggak sama Ayu Manis sama Pak Seban, wah tawuran terus. Dan suatu hari ada satu orang jagoan di situ, memang nama saya sih hormat ya, nggak berani macam-macam. Suatu hari dia datang, Pak Yusuf, tolong bantu kita, bantu saya kerjasama mengenai usaha. Apa usaha kamu? Saya punya planning Pak gini Pak. Kalau dulu kan kita belum punya komputer, kalau ngetik mesin tik pakai mesin ketik, nah gitu ada kan ada pita yang muternya. Nanti kalau udah tintanya sudah pudar, jadi otomatis kan warnanya hurufnya nggak jelas. Nah itu tintanya itu kita beli, kita ambil bekas-bekas, kita ambilin, kita tintain lagi gitu. Kalau kita tintain lagi, anggaplah di toko 10.000 kita bisa jual 4.000 atau 5.000. Ini untung Pak, kita beli paling 1.000 katanya. Cara kasarnya lah ceritanya. Nanti kita untung Pak, nanti kita kerjasama. Oh ya, jadi saya modal Pak Yusuf supaya kita kerjasama. Berapa modalnya? Waktu itu modalnya katanya 10 juta. 10 juta. Oh ya, tapi nanti kita kerjasama, dia bilang. Jadi untungnya nanti kita bagi 2 sama Bapak. Ya oke. Waktu itu 10 juta. Oke, saya kasih 10 juta. Singkat cerita, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak kelihatan, nggak ada kabarnya. Duit juga nggak ada kabarnya. Singkat cerita, dia tahu saya siapa. Kalau polisi, tentara, pokoknya ya kalau
dulu zaman Kapolres Jakarta, Guru Jakarta nih ada, itu sama saya hormat lah, karena saya mainnya di atas, di Mabes, di Polda apa-apa. Dia tinggal saya, kalau saya mau masukin, tinggal saya masukin. Dan cerita dia ketakutan. Ternyata dia tahu kalau saya lapor, tidak. Dia masukin, dia masuk ke penjara. Singkat cerita, akhirnya saya kesal, saya panggil anak buah saya, tolong cari dia. Cari, datengin, panggil dia. Ya, datang pada saya dengan wajah ketakutan. Saya bilang, gimana uang saya? Dan gimana hasil kerjaan kalian? Akhirnya apa? Dia bilang, Pak, semenjak pegang uang Bapak, istri saya masuk rumah sakit, berobat terus, beli obat, masuk rumah sakit, bayar rumah sakit. Dulu kan ada BPJS, uang itu habis Pak, kepake untuk berobat istri saya. Kenapa kamu nggak laporan, nggak pernah datang? Saya takut Pak, saya tahu Bapak, ya, saya waktu itu masih galak lah, kalau nggak pernah ada, belum bertobat, lu hajar, gua hajar, belum bertobat. Nah, akhirnya singkat cerita, ya Pak, habis gimana Pak, uang saya habis, uangnya habis dan tidak bisa pulang ke Bapak, dan juga semuanya masalah. Sekarang aja Pak, saya ini harus beli obat buat istri saya. Ini resepnya Pak. Berapa beli obatnya? Saya harus bayar 300.000 Pak. 300.000 saya nggak harus beli obat buat istri saya. Oh ya? Kenapa kamu nggak bilang sama saya? Ya saya takut Pak. Singkat cerita, berapa itu obatnya? 300.000. Nih uang 300.000, beli obat buat kamu. 10 juta uang saya hilang, yang saya kasih lagi 300.000. Kita tahu apa yang terjadi? Ya nangis. Bajingan begitu, hati yang keras, yang jagoan, yang bunuh orangnya sing melek, cara kasar kamprong. Dia nangis kayak anak kecil. Makanya manusia apapun bajingan dia, hati nuraninya, saya kasih kebaikan, sudah saya baik, saya nggak masukin ke penjara, saya nggak gebukin sama suruh anak-anak preman yang lain, tapi saya kasih uang lagi 300.000 untuk beli obat. Dia nangis. Makanya itulah satu contoh bahwa hidup kita gini harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan juga kalau kita, kan firman Tuhan mengatakan kalau kita berbuat baik kepada orang yang lemah yang tidak bisa membalas kita mengutangi Tuhan. Mengutangi Tuhan, bukan dia mengutang sama kita, Tuhan yang mengutang sama kita. Karena dia lemah, tidak mampu membalas utangnya. Kalau kita manusia utang 1 juta, kita bayar 1 juta, untungnya apa? Sama. Baik, take and give. Take and give. Memberi, mengambil, memberi, mengambil. Tetapi kalau Tuhan yang mengutang pada kita, karena kita mengutangi baik sama orang yang lemah, Tuhan mengutangi kita. Kalau orang itu utang kepada kita 1 juta, dibalas 1 juta, 2 juta mungkin. Tapi kalau Tuhan yang mengutang 1 juta bisa diganti sama Tuhan 50 juta. Bisa juga 1 juta diganti 100 juta. Bisa juga 1 juta bisa diganti 1 miliar. Makanya jangan takut untuk berbuat baik kepada orang lain. Saya banyak, makanya saya hidup dari kecil, dari muda tuh saya selalu baik. Saya nolong orang-orang yang susah, apalagi nenek-nenek, kakek-kakek, dan encim-encim semua saya bantu. Saya bantu. Walaupun nggak apa semua sebisa saya, mampu saya. Makanya dia doain saya terus. Sampai sekarang saya nggak pernah kerja sama orang. Selalu jadi kepala. Selalu jadi kepala. Di Australia aja saya jadi kepala. 23 bangsa kerja sama saya. Amerika, Belanda, ya yang jajah Indonesia, saya jajah sama dari anak buah saya. Kenapa? Karena dua-dua mereka ini, yang tua-tua, khususnya saudara saya. Ada satu dulu waktu pacaran saya sama istri saya, tetangga ada encim-encim ini tinggal cucunya, anaknya udah kemana. Saya suka beri makanan, kasih duit, kasih apa. Dia bilang, ini anak baik benar sama gue, mantu bukan, saudara bukan, anak bukan, tapi saya sering beri. Makanya encim-encim bingung. Bukan tetangga aja, tetangga dari istri saya tempat waktu saya pacaran sama istri saya. Jadi kembali lagi, semua kebaikan harus kita lawan dengan kejahatan, kita harus baik.
lawan dengan kebaikan. Amin. Kita praktekkan pada setiap orang, bahkan kepada musuh kita. Kita harus bersedia memberikan kebutuhan dasar dari makanan dan minuman kepada orang yang membutuhkannya, walaupun ketika mereka telah berbuat jahat kepada kita. Orang berbuat jahat, kita tetap beri makanan dan minuman. Dengan melakukan hal ini menunjukkan kasih sayang Kristus kepada setiap orang lain dan berperan dalam memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Saya juga bingung, ada orang sampai bermusuhan dengan orang tuanya, sampai membenci orang tuanya. Firman Tuhan jelas musuhnya aja harus dikasih, apalagi orang tuanya sampai dibenci. Di mana hati nurani manusia itu? Jadi kembali lagi dikatakan kita harus menunjukkan kasih sayang Kristus kepada tiap orang, kepada orang lain dengan berperan dalam memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Sebelum saya lanjutkan, saya ada satu cerita. Seorang pendeta lagi hobinya main golf. Jangan tahu main golf? Main golf pakai stick, pukul pakai bola. Tapi kalau main golf ya main golf. Kalau main golf begini, itu golf. Kalau golf dipukul ya. Ini pendeta lagi hobinya main golf. Dan suatu hari dia ajak majelisnya. Dia lagi main golf. Dia selalu kalau meleset nggak masuk lubang, dia bilang buset meleset. Pendeta ngomongnya buset meleset. Dan akhirnya berapa kali dia masuk, ya dia nggak bilang apa-apa. Wah, bagus. Dan akhirnya ceritanya majelisnya seringkali dia dengar buset meleset. Lalu majelis bilang, Pak, Bapak kalau masuk nggak masuk bilang puji Tuhan, Pak, puji Tuhan. Oh, pendetanya langsung praktekkan. Masuk puji Tuhan, nggak masuk puji Tuhan bolanya. Dan singkat cerita, akhirnya waktu dia main kira-kira 2 jam, pada waktu kira-kira tinggal berapa menit lagi, dia masuk lagi bolanya nggak masuk, keluar lagi kata-kata buset meleset. Itu pendeta. Akhirnya apa yang terjadi? Ada petir mengarah ke pendeta, dan akhirnya petir itu kena majelis gereja angus, meninggal di tempat. Dan singkat cerita ada suara, malaikat ngomong buset meleset. Mestinya gua hajar tuh pendeta, kenanya majelis. Pendetanya nggak kena petir, jadi kena majelis ya, buset meleset. Maka hati-hati kalau Pak Nugroho ngajakin main golf, yang nggak mau ikut pasti dibilang buset meleset. Jadi kesuksesan setiap kita hidup ini membutuhkan, tiap manusia ingin sukses. Jika kita ingin sukses, yang harus kita lakukan selain kita berdoa, meminta kepada Tuhan, tindakan kita sehari-hari yaitu apa kalau kita ingin sukses di dalam hidup kita? Kita harus punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat itu harus ada di dalam diri kita. Kalau kita ingin, selain kita harus berdoa minta kepada Tuhan, kita juga harus punya tekad yang kuat. Pertama. Yang kedua, kita harus punya kemauan yang keras. Kita harus punya kemauan yang keras. Kalian punya tekad dan kemauan yang keras. Yang ketiga, kita harus fokus di dalam melakukan pekerjaan kita. Plus, kita berdoa dan takut akan Tuhan. Saya dari kecil tidak pernah dimodali orang tua saya, tetapi saya bisa punya showroom mobil, berapa showroom mobil, dan juga saya bisa usaha di Australia. Semuanya kenapa? Saya punya tekad, kemauan yang keras, dan fokus kerjanya. Gak pernah saya kalau kerja benar-benar saya kerja.
Melayani Tuhan juga, kalau saya melayani Tuhan, saya tidak pernah lalai melayani Tuhan. Saya di mana aja kalau dipanggil melayani Tuhan, kalau sudah komitmen harus datang. Maupun gereja itu kecil, mau gereja itu sedang, mau gereja itu besar, jauh, dekat, tetap saya jalan. Karena saya udah komitmen. Saya kerja buat Tuhan, gak main-main, gak bercanda. Jangan sekali-kali kita bercanda dalam melayani Tuhan. Dengan melakukan tiga cara ini, kehidupan kita akan berubah dan sukses. Apalagi roh takut akan Tuhan senantiasa ada di diri kita. Di dalam diri kita pun kita harus tahu, kalau kita memilih suami, ini yang lajang-lajang, memilih suami, memilih istri, dan memilih mantu, dan memilih teman. Teman ada 3 hal syaratnya. Apa syaratnya supaya hidup kita langgeng? Dan syaratnya ada 3. Satu, yang orang itu harus takut akan Tuhan pertama. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Kalau kita memilih suami, istri, teman kerja, dan mantu dan lain-lainnya, itu syaratnya takut akan Tuhan. Kalau kita dapatkan orang yang takut akan Tuhan, semuanya pasti beres. Dan semuanya pasti dikerjakan semua dengan baik dan benar. Maka dikatakan di firman Tuhan di Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki, ini dituduhkan laki-laki, yang perempuan juga sama, akan diberkati kalau dia takut akan Tuhan. Makanya pilihlah istri yang takut akan Tuhan, pilihlah suami yang takut akan Tuhan, carilah teman bisnis, partner yang takut akan Tuhan, carilah mantu yang takut akan Tuhan. Poin ketiga, kita tidak lagi melakukan balas dendam. Kalau kita menjalankan mengalahkan musuh kita dengan kasih, kita tidak akan lagi melakukan balas dendam. Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya tidak balas dendam. Balas dendam tersebut harus kita tinggalkan dan memberi kesempatan pada Tuhan untuk membalas kejahatan yang harus Dia terima. Kalau kita serahkan sama Tuhan, kita jangan melakukan balas dendam. Biar Dia, Tuhan, adalah hakim yang adil, mengadilkan seadil-adilnya pada musuh kita. Kalau dia tidak bisa berbuat jahat, tidak pernah berubah. Kita harus percayakan pada Tuhan adalah hakim yang adil, dan bahwa Tuhan akan membalas kejahatan yang sudah diterima dari orang tersebut. Biar Tuhan yang mengadili dengan baik. Jangan kita bertindak balas dendam. Seperti saya ingat waktu saya tahun 2003, waktu saya di receiver di Australia oleh orang bule, receiver atau dog collector, harta saya disita sama mereka. Kalau bahasa Inggrisnya receiver, kalau di sini penyitaan atau debt collector. Mereka namanya satu in Francis, bule pembunuh darah dingin, gak pernah mau ketawa. Tadi diem aja, ajak bertanya dia diem. Satu lagi namanya Matt Adam, Mamat si Mamat, lagi pakai bahasa Inggrisnya Matt Adam. Dia waktu itu saya disita semua harta saya, dan saya udah sama dia dendam sekali. Udah ikutin dia naik mobil, dia turun di mana rumahnya saya tahu. Besok turun mobil saya hajar, saya biar mati.
Saya udah pinjam pistol juga sama teman saya, anak dia bagian perbakin di Indonesia, pistolnya banyak. Saya pikir gua tembak, gua pulang Indonesia. Pikiran jahat saya, tetapi apa dikatakan firman Tuhan mengatakan apa di sini tadi? Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Waktu saya dengar firman ini, hati saya dulu, dan saya tidak berani berbuat jahat, apa yang tidak buat jahat. Karena saya tinggalin dulu. Saya balik ke Indonesia, semua dengan damai. Kalau saya berbuat laku yang jahat, mungkin saya masuk penjara, rumah tangga saya berantakan, semua anak-anak saya. Tapi saya bawa dengan kebaikan, janganlah membalas dengan kejahatan dengan kejahatan. Saya takut dan kuasa Roh Kudus ada dalam diri saya tidak melakukannya. Ini kisah nyata yang terjadi dalam hidup kita, hidup saya maksudnya. Karena itu kita harus percayakan pada hakim yang adil dan bahwa Tuhan akan membalas kejahatan yang kita sudah terima dari orang tersebut dan kita lakukan. Pasti Tuhan akan membalas. Ya, dia tahu saya belum ketemu lagi sama dia selama berapa tahun, 20 tahun. Apa yang terjadi di diri dia, pasti Tuhan balas kejahatan dia. Pasti Tuhan balas. Namanya Im Francis, yang satunya Matt Adam. Dan semua saya serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan hakim yang adil yang menentukan buat mereka. 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Untuk memperoleh berkat kita harus membalas kejahatan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, renungan firman Tuhan yang kedua. Yang pertama tadi kejahatan harus diatasi dengan kebaikan, yang renungannya. Yang kedua dikatakan kebaikan dan kasih sayang dapat memicu perubahan dalam diri musuh kita. Kebaikan dan kasih sayang dapat memicu perubahan dalam diri musuh kita. Musuh kita akan berubah dengan kebaikan yang kita berikan. Ketika kita bertindak dengan kebaikan dan kasih sayang, kita dapat memicu perubahan dalam diri musuh kita. Ketika mereka melihat kebaikan dan belas kasihan dari kita akan berubah. Manusia itu akan berubah. Seperti yang saya katakan tadi, 10 juta uang saya hilang, tetapi saya tambah lagi 300.000, dia berubah, dia menangis. Yang begitu sadis orangnya, tapi bisa berubah, dia menangis. Itulah kalau kita punya kasih sayang. Dan kedua, kebaikan dan kasih sayang dapat memicu perubahan dalam diri musuh kita. Yang ketiga, memberi kebaikan kepada musuh kita dapat membantu membebaskan diri kita dari balas dendam. Ketika kita memutuskan untuk memberi kebaikan pada musuh kita, kita pun juga membantu diri kita sendiri untuk melepaskan balas dendam dan memaafkan. Kita baik kepada orang dan akhirnya memberi kebaikan pada musuh kita juga membantu diri kita. Akhirnya kita baik, kita nggak ada dendam, nggak ada kepahitan, nggak ada kekerasan dalam diri kita. Kenapa? Kita sudah berbuat baik dan kita serahkan pada Tuhan yang hakim yang adil, yang mengatur semua yang terbaik buat diri kita. Dan kita juga tidak balas dendam. Kalau kita balas dendam, kita belum terlaksanakan, itu akan menimbulkan akar pahit di diri kita. Kalau akar pahit itu ada dalam diri kita, itu adalah menyumbang kanker 80%. Akar pahit, dendam, benci, kesel dan lain-lainnya, terus kita pendam menjadi sampah di dalam taman hati kita. Sampah menjadi di dalam taman hati kita. Banyak orang yang banyak hidupnya kepahitan, banyak macam penyakit di dalam dirinya. Kenapa? Sampah ditaruh di taman hatinya. Makanya kita harus banyak. Kayak kalau saya nggak ada dendam sama orang, kesel ya udah hilang, udah nggak sampai saya simpen, biarin aja, keren aja sama Tuhan, biar dia ajar sama Tuhan, udah
selesai. Makanya saya di mana-mana nggak punya musuh. Bos-bos gede, saudara tahu kalau bos gede-gede ini kalau merat, kalau jalan mobil depan satu, buka jalan sama dia, terus tengah-tengah dia, belakang lagi mobil lagi, pengawalnya 2 mobil. Kenapa dia begitu? Karena dia takut digebukin orang, ditembak orang, dibunuh orang. Dia selalu dikawal. Kalau saya kemana aja, masuk aja, nggak ada Tuhan yang kawal. Amin. Nggak ada punya musuh. Kaya kalau musuh takut kemana-mana, percuma. Kenapa? Dia benci, dia punya menyakitkan hati orang banyak. Dengan perbuatannya mengayain diri, dengan menipu orang, dengan memeras orang dan lain-lain. Dengan caranya jahat. Dunia ini jahat, bikin kaya, bikin jahat kalau orang nggak kenal Tuhan. Banyak orang koromat yang bisa bicara. Dia mau beli tanah, tanah itu anggapnya 1 juta. Ya ajak panggil, mana suratnya 1 juta. Oke, ditawar sama dia 200.000. Kan nggak mungkin dia mau jual 1 juta, ditawar 200.000. Oke, dan terima fotokopi suratnya, sudah keluar 200.000, lalu dia bikin perkara. Dia pegang fotokopinya, dia bikin sama tanah buahnya perkara itu, tanah seolah-olah ada dia, tanah buahnya yang punya hak juga, perkara. Dan sudah perkara, yang turunnya dia juga, bos. Dan dengan cerita dan akhirnya oke, dia lawan bos ini nggak mungkin menang. Di tentara, di polisi, di BPN, semua orang dia semua. Oke, terjadilah pembelian tanah dengan harga 200.000. Harganya 1 juta, akhirnya 200.000. Banyak begitu. Dia makan hasil daripada cara hidupnya. Itu rahasia umum. Tetapi banyak yang terjadi. Kaya dengan hasil yang memeras orang. Lu macam-macam dia laporin bisa ke Polda, ditahan. Orang benar, orang punya tanah, punya surat benar, bisa ditahan di Polda, bisa tahan di Mabes. Kenapa? Ya semuanya orang dia semua, makanya hati-hati. Kalau balas dendam itu sangat berat. Karena apa dikatakan, kalau kita balas dendam, kita ada menyimpan akar pahit. Akar pahit adalah dikatakan menyumbang kanker 80% dan akhirnya membuat diri kita sakit dan sengsara diri kita sendiri. Karena itu mari kita belajar untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Dengan caranya kita minta kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan yang bisa merubah hati kita dari dendam menjadi baik. Amin.